Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kayarmawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan pilkada serentak di Indonesia. Di sini saya membuat video untuk tugas UAS saya, mata kuliah pilkada dan kontestasi politik. Selamat menyaksikan. Demokrasi lokal memiliki banyak makna, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satupun konsep atau modal yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi. Pada saat yang sama, ada pemahaman umum mengenai proses-proses terpenting dari kehidupan demokratis yang dapat diterapkan secara universal. Dalam berdemokrasi, oposisi dan minoritas berhak untuk menyuarakan pandangan mereka yang mempunyai pengaruh di dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Dari proses kedaulatan rakyat daerah, demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit eksekutifnya. Selama ini, rakyat daerah memberikan kedaulatan hanya pada legislatif daerah saja, melalui pemilu legislatif. Kedaulatan rakyat dalam kerangka sistem pemerintahan dapat dibagi ke dalam hierarki demokrasi nasional dan lokal dari tata cara rekrutmen politiknya, di mana pada saat digelarnya pilkada serentak untuk setiap masing-masing daerah dalam pemilihan seperti gubernur, wali kota, dan bupati, diadakannya pemilu tidak sebagai masyarakat dapat menggunakan hak pilih kita untuk memiliki pemimpin kita di masing-masing daerah. Dalam hal pilkada serentak akan memunculkan pro kontra yang dimana pasti ada yang mendukung dan ada pula yang setidaknya tidak mendukung. Di mana pasti banyak sekali kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan pilkada itu. Kelebihan pilkada serentak di Indonesia. 1. Adanya perencanaan pembangunan lebih sinergi antara pusat dan daerah, yang dimana adanya nanti pembangunan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat dan adanya lapangan pekerjaan untuk para warga yang membutuhkan pekerjaan. Yang kedua, rakyatnya tidak usah berulang kali bolak-balik ke TPS, cukup sekali masyarakat ke TPS untuk mencoblos atau memilih. Yang ketiga, masyarakat atau rakyatnya bisa menghemat biaya serta waktu dalam pilkada agar tidak merugikan. Adanya pelantikan yang dilakukan secara serentak agar tidak memakan waktu dan tenaga. Kemudian, yang keempat, di mana masyarakatnya memiliki hak untuk ikut serta aktif dalam pemilihan. Sehingga di mana masyarakat dan kepala daerah nantinya bisa terjalin hubungan yang sangat erat. Kemudian yang kelima, rakyat dapat menentukan sendiri bagaimana sosok pemimpin yang akan menjabat yang diharapkan oleh rakyatnya. Sehingga pilkada ini menampilkan calon yang sesuai dengan harapan masyarakat, karena di mana kepala daerah terpilih tidak sesuai dengan masyarakatnya, maka secara otomatis calon yang sebelumnya terpilih tidak akan dipilih lagi dalam pilkada selanjutnya. Kekurangan pilkada serentak di Indonesia. 1. Pilkada serentak itu bisa memenuhi kriteria yang efektif dan efisien apabila pemilihan gubernur dilakukan secara langsung oleh rakyat. Yang kedua, jika terjadinya kerusuhan saat terjadinya pilkada, itu akan menimbulkan yang bersamaan mengancam stabilitas nasional yang dimana penanganannya membutuhkan sumber daya yang sangat besar termasuk dana dan gelar pemasukan yang sebelumnya belum merata di seluruh daerah. Yang ketiga, dalam pilkada itu di mana pengawasannya relatif sulit, di mana di negara lain itu tidak adanya referensi penyelenggaraan pilkada serentak. Yang keempat, dana yang dikeluarkan untuk pilkada serentak itu diperlukan cukup tinggi.
Sehingga kebanyakan dalam pilkada serentak itu banyak kerugian karena dana yang terlalu tinggi, karena banyak yang mengatakan masih kekurangan dana untuk menyelenggarakan pilkada. Yang kelima, dalam pemilihan seperti ini pasti banyak sekali calon-calon yang tidak jujur dalam pelaksanaan pemilihan, seperti terjadinya politik uang. Lemahnya faktor hukum juga mengakibatkan politik uang merajalela, yang mana lemahnya regulasi tentang politik uang pada pilkada ini menjadi sebuah kemunduran, serta faktor budaya pun mengakibatkan politik uang terjadi. Adanya kebiasaan yang sudah membudidaya di Indonesia yang tidaknya pantas jika menolak pemberian dan terbiasanya membalas budi pemberian. Instrumen kultural ini malah dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang ini. Yang keenam, adanya sebagian calon yang melakukan manipulasi dana dengan kompatannya untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Yang ketujuh, politik uang terjadinya suap menyuap hampir sama di mata masyarakat, di mana hal ini sering terjadi di kalangan pemilu maupun pilkada. Sudah menjadi rahasia publik hal ini diketahui. Karena sekarang banyak sekali setiap calon terang-terangan melakukannya yang didasarkan untuk kepentingan bersama, seperti melakukan donasi dan sebagainya agar mendapatkan dukungan dari kalangan yang mendapatkan bantuan berupa uang, sembako, dan lainnya. Kemudian, yang kedelapan, banyaknya calon dan kelompok yang melakukan korupsi untuk kepentingan sendiri, yang dimana hal ini sering merugikan masyarakat. Sehingga pilkada serentak ini memiliki banyak kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja kelebihan dan kekurangan pilkada serentak di Indonesia. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.